Vicky Prasetyo cium tangan mertua, Kalina Oktarani jangan berlagak jadi korban. Kunjungi Vicky Prasetyo ke kediaman ibu mertua, yakni Erian Wardania. Berbuntut panjang pasalnya, Kalina Oktarani bereaksi di kolom komentar mempertanyakan motifnya. Setelah Ibunda Aska Kobuzer menyemburkan sejumlah labrakan di Instagram Story Selasa 18 Januari 2022 tanpa menyebut nama, ia mengklaim ditalak pada November 2021. Kalina Oktarani menerima talak seraya, mengingatkan bahwa selama berumah tangga ia telah bersabar dan mencoba beragam cara untuk bertahan. Hasilnya tak seperti yang diharapkan. 1 tahun saya sabar, saya mengalah. Jika mau menyelesaikan baik-baik, mari ketemu di depan orang yang mengerti. Jangan bilang iya, tapi di saat saya mau ajak ketemu tidak mau, tulisnya. Komunikasi terus diupayakan pihak Kalina Oktarani agar masalah rumah tangga segera mencapai titik terang. Namun ia mengklaim pihak seberang tak memberi respon positif. Saat sabar tiba tapal batas, Kalina Oktarani mencuit "Don't play victim. Maaf, saya jadi kayak orang kampung ngetik di sini." Saat sabar tiba tafal batas, Kalina Oktarani mencuit "Don't play victim. Maaf, saya jadi kayak orang kampung ngetik di sini. Karena saya lelah dengan semua permainan Anda yang selalu mengatasnamakan ibu saya, agama, dan lain-lain." Mantan istri Deddy Kobuzer ini tak masalah jika dihadirkan pihak ketiga atau moderator untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Asal mediator ini paham hukum pernikahan dan agama. Ayo ketemu didampingi orang yang paham tentang masalah ini. Jangan hanya menyudutkan saya di mana-mana dengan bersikap baik dan pengen mempertahankan padahal kenyataannya tidak ada nafkah dan WhatsApp baik-baik seperti Anda bilang. Ia menyambung. Dalam klarifikasi ini, Kalina Oktarani membantah memetik keuntungan dari pernikahan maupun perpisahan dengan Vicky Prasetyo. Ibu 1 anak ini juga mengaku tidak gila publikasi. Dan tolong jangan bilang saya meraup uang dari perpisahan ini. Saya tidak mencari keuntungan apapun, bahkan media mencari saya. Saya memilih diam dan bahkan menghindar, Kalina Oktarani mengingatkan. Selesaikan secara baik-baik agar tali silaturahmi terjalin. Jangan hanya bicara untuk memperbaiki diri dan menjatuhkan saya secara pelan-pelan, seperti yang Anda lakukan ke yang lain, ia mengakhiri. Kalina Oktarani akhirnya cerai dari Vicky Prasetyo. Rumah tangga mereka tak sampai 1 tahun. Desember 2021, Ibunda Aska Kobuzer meninggalkan rumah suami setelah kata pisah terucap. Ia tak menjelaskan detail kapan resmi cerai dan apa penyebabnya. Yang jelas, Kalina Oktarani trauma dan mengalami krisis kepercayaan. Ia ogah membahas relationship setelah rumah tangga kandas lagi. Namun Kalina Oktarani ingat betul momen menelpon Aska Kobuzer dan mengajak makan malam berdua. Ia mencurahkan isi hati sembari minta maaf kepada buah hati atas sejumlah masalah. Melansir dari video interview di kanal YouTube Melanie Ricardo, Rabu 12 Januari 2022, Kalina Oktarani mengaku saat rumah tangga gagal dipertahankan, ia sadar masih ada alasan untuk tetap bernapas, yakni Aska Kobuzer. "Aku bilang sama Aska, Mama minta advice darimu." Dia menjawab, "Hai Mam, aku 15 tahun, apa yang Mama harapkan dari anak umur 15 tahun? Aska bilang begitu. Ia mengingatkan. Aku bilang ke dia, kamu umur 15 tahun, tapi cara berpikir kamu bukan seperti anak umur 15 tahun. Dan Mama percaya kamu bisa memberi masukan." Kalina Oktarani menyambung. Mantan istri Deddy Kobuzer ini lantas curhat dibilang jelek oleh seseorang dan tanpa disebut nama pelaku ini. Meluluh lantakkan hatinya, rasa percaya dirinya emblas. Sang anak membesarkan hati Kalina. Jika seseorang kamu ungli, dia salah. Remember, semua orang bilang aku dapat ketampanan ini darimu. Itu artinya Mama tidak buruk. Jadi,
Jangan sedih kalau ada yang bilang kamu jelek, karena tidak begitu, kata Aska Kobuzer. Mendengar nasihat ini, Kalina Oktarani nangis. Hari ini Aska menguatkan hati ibunya seraya berujar, Kalina Oktarani, mama yang keren, yang bilang jelek jelas salah besar. Kalina Oktarani lantas minta maaf atas kali kesekian. Maaf diterima, Aska sudah maafin mama, jawab Aska ringkas. Hari itu Kalina Oktarani menyadari anaknya luar biasa dan berhati lapang. Bukan karena dia Aska Nikola Kobuzer, maka dia anak kandung gue, dan gue memuji-muji dia dan membanggakannya. Dia good looking, dia punya hati yang baik dan cerdas, dia luar biasa, pungkasnya dengan mata berkaca. Desember 2021, Kalina Oktarani meninggalkan rumah suami setelah kata pisah terucap. Sejak tanggal 22 Desember atau 23 Desember gue sudah keluar dari rumah beliau. Bukan karena gue minggat seperti banyak berita di luar, gue harus luruskan, kata ibunda Aska Kobuzer. Perpisahan dari Vicky Prasetyo menjadi perceraian keempat dalam hidup Kalina Oktarani. Ia mengaku sedih namun tak menyesali perpisahan dengan sang gladiator cinta. Gue gak mau bilang, karena begini, setiap keputusan yang gue ambil, gue gak mau menyesalinya. Kenapa? Karena dengan begitu gue kesannya kayak menyesali kebodohan yang gue lakukan, katanya. Kalina Oktarani menyebut banyak romantika terjadi sepanjang 2021. Dari nikah, hamil, keguguran, lalu cerai, ia menjadikan dinamika hidup sebagai pelajaran berharga untuk melangkah ke 2022. Dari nikah, hamil, keguguran, lalu cerai, ia menjadikan dinamika hidup sebagai pelajaran berharga untuk melangkah ke 2022. Manisnya ada, gue lebih sering ketemu loh, pastinya di 2021. Pengalaman baru dalam dunia pertelevisian. Sempat break lama, ungkap Kalina Oktarani yang ingin jadi pribadi lebih baik tahun ini. Terkait 2022 yang baru saja tiba, ia berencana, gue enggak mau terlalu cepat mengambil keputusan soal relationship, mungkin karena aku trauma. Dan juga aku hanya ingin jadi diri sendiri. Bagi Kalina Oktarani, perceraian semulus apapun prosesnya pasti menyisakan trauma. Hal itu telah dirasakannya. Tak hanya trauma, ia harus menghadapi terus isu atau masalah kepercayaan. Gue lagi krisis kepercayaan, lebih parah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Tonton terus video terbaru dari kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini.